Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Isabella Guzman, seorang perempuan asal Colorado, Amerika Serikat, belum lama ini kembali viral. Dirinya menjadi sorotan warganet usai kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri secara keji pada tahun 2013 lalu. Ia melakukan pembunuhan tersebut saat usianya masih 18 tahun dengan 151 tusukan pada leher dan wajah ibunya. 16 jam setelah pembunuhan terjadi, pihak kepolisian mampu menangkap Isabella Guzman. Pada sidang pengadilannya, Isabella masih bisa melemparkan senyum dan sangat tenang meski menjadi terdakwa dengan baju tahanan. Namun, hasil pengadilan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Tidak hanya tak bersalah, tapi Isabella juga tidak dipenjara karena ia dinyatakan mengidap gangguan kejiwaan. Dr. Richard Pons, yang menangani Isabella di rumah sakit pemerintah di Pueblo, mendiagnosa mengidap skizofrenia paranoid. Menurut keterangan sang dokter, Isabella sering berbicara sendiri padahal tidak didapati orang lain di ruangan yang sama dengannya. Ia juga sering tertawa sendiri atau menatap ke ruang hampa. Dokter yang merawatnya juga mengungkapkan bahwa selama ini Isabella memiliki delusi bahwa ibu yang telah ia bunuh bukanlah ibu kandungnya. Ada sosok lain yang selama ini ia anggap sebagai ibu kandungnya. Isabella meyakini bahwa ia telah menyelamatkan dunia dengan membunuh ibu kandungnya tersebut. Dan karena kejadian tersebut, kemungkinan bagi remaja ini untuk menetap di rumah sakit jiwa seumur hidupnya sangatlah besar. Skizofrenia paranoid merupakan salah satu jenis kondisi skizofrenia paling umum yang ditandai dengan gejala khas berupa halusinasi serta delusi. Skizofrenia paranoid adalah kondisi ketika seseorang memiliki rasa takut dan curiga berlebihan terhadap suatu hal yang tak nyata. Penderitanya sering mengalami halusinasi pendengaran, seperti dikendalikan, dikejar, atau bahkan diperintah oleh orang lain. Hingga kini, penyebab pasti skizofrenia paranoid belum diketahui. Namun diduga kuat bahwa kondisi psikologis ini adalah faktor yang diturunkan. Jadi ketika ada anggota keluarga yang mengalaminya, maka otomatis hal ini akan diturunkan ke anak-anaknya. Meski demikian, tak semua orang dengan skizofrenia paranoid memiliki anggota keluarga dengan kasus yang sama. Penyebab skizofrenia paranoid memang belum diketahui pasti, namun terdapat beberapa faktor resiko yang perlu dikenali, seperti gangguan pada otak, kelainan pada otak, memiliki riwayat trauma pada usia anak-anak, seperti pelecehan seksual, perundungan atau pembelian, atau mengalami kehilangan atau perceraian orang tua. Skizofrenia paranoid menimbulkan sejumlah gejala utama, yaitu waham atau delusi dan halusinasi. Halusinasi yang dialami penderita lebih kepada halusinasi pendengaran dan seiring waktu gejala ini dapat berkembang. Walaupun penderita kemungkinan mengalami gejala halusinasi pendengaran yang mereda, hanya saja gejala satu ini tidak dapat sembuh total. Jenis delusi pun sebenarnya terdapat banyak kondisi. Namun pada skizofrenia paranoid, penderita memiliki delusi kejar. Seseorang meyakini bahwa dirinya dikejar seseorang atau sesuatu yang membuatnya cemas dan takut berlebihan. Delusi kejar ini menandakan bahwa penderita tak memiliki kemampuan dalam membedakan realita dan bukan. Tidak hanya delusi kejar dan halusinasi, skizofrenia paranoid juga dapat ditandai dengan perilaku penderitanya yang tidak terkendali. Saat berbicara akan sulit dimengerti dan perilakunya pun cenderung kacau. Gejala-gejala lain seperti hilangnya ketertarikan terhadap hobi dan hal-hal yang semula disukai serta hilangnya semangat dan ketertarikan menjalani rutinitas dapat terjadi, namun sangat jarang. Namun, bila sekalinya gejala-gejala tersebut dialami penderita, maka sangat perlu diwaspadai sebab setelahnya penderita dapat berkeinginan untuk bunuh diri. Jika gejala skizofrenia paranoid mulai nampak, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter ahli kejiwaan atau psikiater. Orang-orang yang memiliki teman atau kerabat dengan tanda-tanda skizofrenia paranoid pun dapat segera membawanya ke psikiater. Terlebih jika dorongan menyakiti diri sendiri hingga keinginan bunuh diri sudah muncul, maka hal ini sudah sangat mendesak untuk segera ditangani oleh ahli medis. Perilaku yang aneh, kacau, dan cenderung tak dapat dikendalikan adalah tanda utama dari skizofrenia paranoid yang dapat menjadi alasan untuk membawa anggota keluarga atau teman yang mengalaminya ke dokter ahli kejiwaan. Bagi orang-orang yang positif didiagnosa skizofrenia paranoid, harus rutin memeriksa diri ke dokter untuk mengecek kondisinya. Dokter masih harus terus memantau perkembangan kondisi gejala pasien. Tidak terdapat cara mencegah skizofrenia paranoid,
Namun, beberapa hal berikut dapat dilakukan untuk menurunkan resikonya, antara lain beraktivitas dan bersosialisasi secara positif, menghindari penggunaan narkoba dan alkohol, tidak merokok atau berhenti merokok jika memang memiliki kebiasaan ini, menerapkan selalu pola hidup sehat dan seimbang, meliputi makan teratur, tidur cukup, makan makanan bergizi, mengelola stres dengan cara positif, dan olahraga rutin, menceritakan masalah, kecemasan, atau hal-hal yang membuat trauma kepada keluarga, sahabat, atau psikolog. Jangan sungkan untuk meminta tolong pada keluarga ataupun psikiater bila gejala terus dirasakan. Dan bagi yang memiliki anggota keluarga mengidap skizofrenia maupun gangguan mental lainnya, bantulah dan dampingi mereka agar tidak merasa sendiri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian informasi kali ini, tulis di kolom komentar bila ada yang ingin ditanyakan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.